Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uji, perkenalkan nama saya Ali Rizky. Saya merupakan mahasiswa Uji Prodi Digital Neuroscience Batch 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Banyak orang yang bilang pernikahan itu seperti pelayaran. Kapal Anda mungkin bagus, bekal Anda mungkin banyak, tapi tanpa kompas dan peta yang jelas, kapal itu mungkin akan karam dihantam oleh badai. Sahabat Uji sekalian, dalam konteks rumah tangga, kompas dan peta itu adalah strategi komunikasi yang efektif. Kita semua mulai dengan cinta yang menggebu-gebu, tapi seiring waktu, tantangan datang, baik itu dari keuangan, anak-anak, mertua, hingga rutinitas yang membosankan. Ingat baik-baik bahwa konflik bukanlah akhir dari sebuah pernikahan, tapi kegagalan berkomunikasi adalah hal yang perlu diwaspadai. Komunikasi bukan sekedar bicara tentang apa yang didengarkan, apa yang dipahami, dan apa yang divalidasi. Ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia beda. Itu akan terpisah selamanya. Maka mari kita bangun jembatan ini. Kita akan membedah 3 pilar utama yang harus kita terapkan di rumah, terutama di rumah tangga. Pilar yang pertama, mendengarkan secara aktif dan empati. Banyak dari kita berpikir kita mendengarkan, padahal kita hanya menunggu giliran untuk berbicara. Mendengarkan aktif berarti Anda bersungguh-sungguh berusaha untuk masuk ke dalam sudut pandang pasangan Anda. Bagaimana caranya? Yang pertama, hentikan perangkap. Ketika pasangan Anda ingin berbicara serius, jauhkan ponsel itu. Matikan TV. Berikan perhatian penuh atau full attention. Yang kedua, konfirmasi pemahaman. Ulangi apa yang Anda dengar, jangan sok tahu. Katakan, jadi kalau saya tangkap Anda merasa lebih karena semua tugas rumah tangga seolah hanya Anda yang melakukan, Anda sebagai penanggung jawab. Apakah itu benar? Tindakan inilah yang namanya dengan tindakan yang kurang tepat. Kemudian tahan solusi. Yang ketiga ini seringkali pasangan hanya ingin didengarkan, bukan dinasehati. Berempati dulu, seperti halnya ketika saya mengerti ini pasti untuk membuat Anda stres dan kesal. Solusinya kita bisa ke belakangan. Yang pilar kedua, teknik berbicara yang konstruktif. Kita semua tahu ketika saat kita marah, kita cenderung menyalahkan orang lain. Nah, strategi komunikasi yang benar adalah mengubah kalimat dengan tanpa menyerang karakter atau kepribadian menjadi hal yang berfokus pada perilaku spesifik dan bagaimana perilaku tersebut bisa mempengaruhi Anda tanpa menghakimi dengan bahasa yang halus. Dapat kita membantu menyelesaikan masalah yang dapat merusak karakter pasangan Anda. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah hari ini, bukan untuk menambah masalah ataupun merusak hubungan ke depannya. Kemudian pilar ketiga. Pilar ketiga ini merupakan pilar manajemen konflik yang sehat. Dalam hubungan yang sukses, konflik dikelola dengan cerdas melalui 2 strategi utama. Pertama, ambil jeda yang disepakati saat situasi emosional memanas, karena otak yang dibanjiri stres menjadi tidak rasional.
Gunakan jeda 30 menit untuk menenangkan diri dan mencegah penyesalan. Kedua, fokuskan diskusi pada masalah spesifik, bukan pada pribadi pasangan. Alih-alih melancarkan serangan karakter seperti "kamu memang pemalas", arahkan fokus pada perilaku solusi. Misalkan dengan mengatakan, "Kita perlu memperbaiki cara kita mengatur pembagian tugas sebagai rumah tangga." Dengan cara ini, konflik berubah menjadi upaya untuk mencari solusi bersama, bukan pertarungan personal. Ingatlah, pernikahan bukanlah pertandingan yang harus dimenangkan, akan tetapi tujuan akhirnya adalah kompromi, mana kedua belah pihak merasa didengarkan dan menemukan jalan tengah. Sahabat ICI sekalian, strategi komunikasi efektif adalah untuk keterampilan yang harus dilatih, bukan hadiah yang datang secara alami. Mari kita ingat kembali 3 pilarnya. Pilar pertama, dengarkan untuk mengerti, bukan untuk membalas. Pilar yang kedua, gunakan pernyataan "saya" tanpa menyalahkan. Kemudian pilar yang ketiga, kelola konflik dengan jeda dan fokus pada masalah. Kemudian, saya tahu ini tidak mudah, tapi akan ada hari-hari Anda gagal. Kunci sukses bukan sempurnaan, melainkan pada kemauan dan konsistensi untuk mencoba lagi dan lagi. Komitmen ini adalah cara untuk menciptakan rumah tangga yang aman, di mana setiap orang merasa bebas untuk menjadi diri sendiri, tentunya menyatakan kebutuhannya dan mendapatkan dukungan tanpa takut dihakimi. Mulailah dari langkah kecil ini, bangunlah strategi komunikasi yang akan menjadi benteng kokoh bagi pernikahan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.